Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali boleh bersyukur, boleh kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraja, edisi 15 April 2026. Untuk itu, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari tenang, kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk segala cinta kasih Tuhan melalui setiap kesempatan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami akan memulai berbagai aktivitas yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua, kami mau datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu memberlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami anak-Mu Tuhan, yang siap membaca dan merenungkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 12 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Matius 12 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan, tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah percayalah, jangan menuntut tanda. Banyak orang ingin melihat bukti sebelum percaya. Mereka berkata, "Kalau Tuhan benar-benar bekerja, tunjukkan tandanya." Hal yang sama juga dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Mereka meminta tanda dari surga untuk membuktikan siapa Yesus sebenarnya. Namun Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan mendapat tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Tanda Yunus berarti seperti Yunus yang 3 hari di dalam perut ikan besar lalu keluar hidup-hidup. Begitu juga Yesus akan mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Yesus adalah tanda terbesar dari kasih dan kuasa Allah. Artinya, Allah tidak perlu memberi tanda lain karena melalui Yesus sendiri seluruh rencana keselamatan sudah dinyatakan. Mereka yang sungguh percaya tidak membutuhkan bukti tambahan karena kebangkitan Kristus sudah cukup membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Kadang kita seperti orang Farisi, ingin melihat bukti nyata sebelum percaya. Padahal iman sejati tumbuh bukan dari tanda-tanda ajaib, tetapi dari pengenalan akan Yesus yang hidup. Allah tidak selalu menjawab dengan hal-hal spektakuler, tetapi melalui kasih, pengampunan, dan kehadirannya setiap hari. Disitulah kita menemukan tanda bahwa Ia benar-benar nyata. Yesus adalah tanda terbesar bagi dunia. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita menerima hidup yang baru. Jadi,
Jangan menunggu tanda lain untuk percaya, karena tanda terbesar sudah kita miliki, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari berdoa. Bapa terkasih, pemilik kehidupan kami, pagi ini kami bersyukur untuk pengajaran baru yang boleh kami terima. Kami mohon ampun Tuhan, jika selama ini kami sering tidak percaya dengan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mungkin sering meragukan Tuhan ketika kami hanya bersandar pada pengetahuan kami sendiri. Ketika kami hanya melihat dengan mata manusia kami tidak melihat dengan mata iman kami. Kami mohon ampun Tuhan. Dan saat ini, kami mau membuka diri kami, hati dan pikiran kami, untuk sepenuhnya Tuhan pimpin. Bantu kami untuk terus percaya bahkan di tengah titik terendah kami sekalipun. Bantu kami terus melihat dengan mata iman, bukan dengan pengetahuan kami sendiri ya Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan untuk terus menerima pengajaran dari-Mu. Pimpin kami selalu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini pun kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di mana kami akan melakukan berbagai aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, dan kemampuan daripada-Mu boleh menjadi bagian kami untuk kami pergunakan dalam menjalani hari-hari kami. Saat ini pun Tuhan, mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi kami percaya Tuhan melihat setiap dari mereka. Tuhan mendengarkan setiap keluhan mereka, dan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu akan mereka terima. Berkati pula makanan, minuman, maupun segala pengobatan yang mereka terima, sehingga melalui itu semua mereka boleh mendapat kesembuhan. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau semakin memberkati bangsa dan negara kami ini. Mari Tuhan pakai setiap pemerintah-pemerintah kami. Mari Tuhan ajarkan mereka untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hanya melakukan seturut dan sesuai kehendak-Mu saja. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang bersyukur, bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada hari ini. Selamat dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian.